Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi yang sudah kami pilihkan. Kita lihat ada yang pertama, yakni operasi buang hujan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta perpanjangan operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga 27 Januari 2026. Permintaan dilakukan karena curah hujan mengalami peningkatan beberapa hari terakhir. Alasan perpanjangan tersebut sebagai cara mengantisipasi dampak banjir di Jakarta akibat cuaca ekstrim. Modifikasi cuaca juga diminta dilakukan lebih dari biasanya. Secara khusus Pramono mengatakan telah memerintahkan penyemaian awan dilakukan 2 hingga 3 kali sampai tanggal 27 Januari mendatang. Sementara itu Pramono juga menyinggung soal antisipasi kemacetan dan risiko keamanan yang timbul akibat cuaca ekstrim. Salah satunya dengan meminta Dinas Pendidikan memperlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kegiatan belajar mengajar itu diyakini akan tetap berlangsung baik. Surat edaran pelaksanaan PJJ berlaku hingga 28 Januari 2026 dan akan dievaluasi melihat kondisi cuaca di DKI Jakarta. Pramono juga telah menyetujui untuk memberlakukan work from home bagi pekerja dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada independensi pemilihan gubernur Bank Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun kembali menegaskan bahwa independensi DPR dalam menilai calon deputi gubernur Bank Indonesia tetap terjaga. Hal ini menyusul pandangan masyarakat mengenai salah satu calon deputi Thomas Jiwandono yang merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menekankan untuk tidak mengait-ngaitkan hal yang sifatnya in person seseorang itu pada sebuah bidang pekerjaan. Ia juga memastikan bahwa independensi Bank Indonesia misalkan Thomas terpilih pun tidak akan terganggu. Sebab pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial, Misbakun juga berpesan agar masyarakat memberi penilaian yang objektif kepada setiap calon seperti pengetahuan umum, pengetahuan mengenai moneter, pengetahuan mengenai politik, dan pengetahuan tentang banyak hal. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada hal terkait upah sektoral di Jakarta. Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi merilis keputusan Gubernur nomor 33 tahun 2026 tentang upah minimum sektoral provinsi atau UMSP tahun 2026. Artinya ada standar upah baru untuk berbagai sektor usaha. Dalam belait yang berlaku surut sejak 1 Januari 2026 itu, Pemprov DKI mengelompokkan UMSP ke 7 sektor utama, mulai dari industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, pengangkutan dan pergunangan, penyediaan akomodasi dan makan minimum, hingga aktivitas kesehatan dan sosial. Sorotan utama datang dari sektor pengangkutan dan pergudangan. Untuk angkutan bus kota, baik dalam trayek utama maupun trayek lainnya, upah minimum sektoral ditetapkan sebesar Rp5.743.449 per bulan. Ketentuan ini secara spesifik berlaku bagi perusahaan swasta dengan jenis pekerjaan pramudi dan mekanik. Artinya mekanik bus kota di Jakarta kini memiliki standar gaji minimum yang nyaris menyentuh Rp6 juta per bulan. Angka tersebut menempatkan pekerja transportasi darat di level upah yang sejajar dengan sejumlah sektor industri strategis lain. Sebagai perbandingan, sektor jasa pengurusan transportasi dan pergudangan lainnya juga berada di kisaran Rp5,74 juta per bulan. Pemprov DKI menegaskan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektoral provinsi di tahun 2026. Informasi berikutnya, pemirsa, yakni ada armada Amerika Serikat yang menuju ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington telah mengerahkan armada militernya ke arah Iran di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara. Meski demikian, Trump menegaskan ia berharap kekuatan militer itu tidak perlu digunakan. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kapal induk USS Abraham Lincoln bersama beberapa kapal perusak berpeluru kendali diperkirakan akan tiba di Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Washington juga mempertimbangkan pengerahan tambahan sistem pertahanan udara untuk melindungi pangkalan Amerika Serikat di kawasan dari potensi serangan Iran.
Pengarahan ini memperluas opsi militer Trump, baik untuk memperkuat pertahanan pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut maupun untuk melakukan tindakan militer lanjutan. Langkah ini menyusul serangan Amerika Serikat terhadap situs-situs nuklir Iran pada Juni lalu. Ketegangan meningkat setelah militer Amerika Serikat mulai memindahkan kapal-kapal perang dari kawasan Asia Pasifik pekan lalu. Situasi ini dipicu oleh tindakan keras pemerintah Iran terhadap gelombang protes yang melanda negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan bertindak terhadap Iran jika Teheran terus membunuh para demonstran. Namun ia mengklaim retorikanya telah membuat Iran mengendurkan langkah. Menurut Trump, Teheran membatalkan hampir 840 eksekusi gantung setelah mendapatkan peringatan. Meski demikian, Trump kembali menegaskan Amerika Serikat akan bertindak tegas jika Iran mencoba melanjutkan program nuklirnya.